Keadilan adalah inti dari kepemimpinan Islam. Tanpa keadilan rakyat menderita dan negara pun akan hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan seadil-adilnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlil tuqa wal wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita semua. Yang antara lain pada siang yang penuh barokah ini kita sama-sama dapat menjalankan perintah salat Jumat seraya berjamaah. Karenanya mari pada kesempatan ini kita maksimalkan dengan menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang atau kita bertakwa kepada Allah. Kita berupaya agar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pekan, setiap saat terus bertambah dan kian tebal. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari syafaat kelak kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari Jumat yang penuh berkah ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah dengan tema meneladani kepemimpinan Islami yang ideal. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah jabatan untuk dibanggakan atau alat untuk mencari kekuasaan dan harta. Kepemimpinan adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa dalam skala apapun, baik itu dalam rumah tangga, masyarakat, organisasi hingga negara sekalipun, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu seperti apa ciri atau kriteria seorang pemimpin yang ideal di dalam Islam? Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya seorang pemimpin yang ideal di dalam Islam yaitu yang mampu bersikap adil dalam bertindak. Keadilan adalah inti dari kepemimpinan Islam.
Tanpa keadilan rakyat menderita dan negara pun akan hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan seadil-adilnya. Quran Surah An-Nisa ayat ke-58. Pemimpin yang adil adalah yang menegakkan kebenaran meskipun pahit, tidak memihak karena tekanan kelompok, dan juga tidak silau akan harta maupun jabatan sekalipun. Kemudian yang kedua, para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia mampu beramanah dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang menyadari bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang ia buat akan ditanya di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin kemudian ia mati dalam keadaan menipu mereka, melainkan Allah haramkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Betapa beratnya tanggung jawab itu. Maka menjadi seorang pemimpin bukanlah tempat mencari keuntungan, tetapi ladang untuk kita beramal dan pengabdian. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kasih sayang dan kepedulian terhadap umatnya. Salah satu sifat utama dalam kepemimpinan Islam yang patut kita teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kasih sayang atau rahmah dan kepedulian yang mendalam terhadap umat. Sifat ini bukan hanya mencerminkan kelembutan pribadi, tetapi juga merupakan pilar penting dalam kepemimpinan yang ideal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-128, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang merasa berat atas penderitaan yang kalian alami, yang sangat menginginkan keselamatan dan kebaikan bagi kalian, dan yang penyayang lagi pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini, para jemaah sekalian, menggambarkan secara jelas bagaimana kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilandasi oleh kepekaan terhadap penderitaan umat, keinginan kuat untuk memberikan kebaikan dan perhatian penuh kepada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang keempat, para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang memiliki akhlak yang mulia dan rendah hati. Akhlak yang mulia adalah fondasi utama dalam kepemimpinan di dalam Islam. Seseorang pemimpin yang memiliki akhlak baik dan dicintai oleh rakyatnya, dihormati oleh lawannya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa misi kenabian Rasulullah SAW sendiri sangat berkaitan dengan pembinaan akhlak. Dalam konteks kepemimpinan ini berarti bahwa seseorang tidak layak memimpin jika tidak menjaga akhlaknya. Dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW, pemimpin akan mampu menegakkan keadilan dan meraih keberkahan dalam kepemimpinannya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup bulan pertama ini, marilah kita mengambil pelajaran bahwa kepemimpinan dalam Islam bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang tanggung jawab dan amanah. Pemimpin yang ideal adalah mereka yang adil dalam keputusan, amanah dalam bertugas, bijaksana dalam tindakan, dan berakhlak mulia dalam bersikap. Kita semua dalam kapasitas masing-masing adalah seorang pemimpin, baik dalam keluarga, masyarakat maupun pekerjaan. Maka marilah kita meneladani Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya, memimpin dengan kasih sayang, kejujuran dan tanggung jawab. Semoga Allah menjadikan kita pemimpin-pemimpin yang diridhoinya dan menghadirkan di tengah umat ini para pemimpin yang adil, amanah, membawa kebaikan bagi agama, bangsa dan umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Allahumma rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadil Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi aliyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya Allah insur ikhwanina fil fasadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.